Jadi ya teman-teman mungkin gimana? Jadi udah lengkap rasanya hatinya saat saya menjawab pikiran. Dapat lah, Sama-sama. Pertanyaan kedua akan dijawab oleh teman saya, teman-teman. Aku jawab nomor 4, aku jawab nomor 3. Baik, saya akan langsung menjawab pertanyaan nomor 3 ya, dari Domika. Jika informasi berasal dari data, bagaimana kualitas knowledge yang dihasilkan? Singkatnya seperti ini. Kualitas knowledge yang dihasilkan sangat bergantung pada kualitas data beserta prosesnya. Bukan cuma jumlah datanya, yang seperti pertama yaitu akurasi. Data ini apakah benar atau valid. Yang kedua yaitu kelengkapan. Apakah data itu mencakup semua variabel ataupun kasus penting. Baik, bagaimana Saudara Domika, apakah Anda sudah puas? Puas? Makasih. Sudah puas. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Cindy dahulu. Apa contoh dari data, informasi, dan knowledge yang ada di aplikasi seperti WhatsApp gitu kan? Yang pertama yang pastinya semua chat yang kalian kirimkan itu adalah data yang nanti akan diproses. Kemudian status WhatsApp dari mulai foto dan gambar itu juga semua adalah data. Yang selanjutnya apa contoh informasi? Yang pertama kita dapat tahu berapa jumlah pesan yang belum dibaca atau pesan yang belum dibaca. Itu adalah contoh informasi karena dari situ kita kan tahu dari data-data mana pesan-pesan yang belum dibaca, mana pesan-pesan yang sudah dibaca. Kemudian juga untuk komunitas-komunitas. Nah, itu juga hasil dari pengumpulan informasi. Itu. Udah, mungkin menurut saya itu aja. Kalau misalnya ada teman-teman yang mau menambahkan, mana tahu dari sudut pandang kalian ada yang mau menambahkan contoh-contoh dari pemanfaatan data, informasi, dan knowledge yang ada di aplikasi-aplikasi untuk yang digunakan seperti sosial media seperti itu. Dan tidak ada? Mau? Sudah. Oh, kalau begitu, apakah sekiranya jawaban saya sudah cukup menjawab? Terima kasih banyak. Ada 2 pertanyaan lagi yang mungkin harus kami diskusikan dahulu, jadi mohon maaf sebentar. Pertanyaannya sedikit intrig. Cara memaksimalkan. Karena bosan belajarnya bukan ya. Diskusi lah. Ini kayaknya ada di paling akhir. Hah? Nebak wah. Ini dia kan, big data. Punya Bang Adi ini apa? Cak tengok apa soalnya. Tunggu dulu. Jangan dibeli stiker lo ya. Jangan dibeli stiker lo. Mana wak? Ini dia kan. Ini nomor berapa? Nomor Nomor 2. enggak, nomor 5. Big Wisdom. data analytic. Wisdom ini apa artinya? Wisdom itu kayak keputusan. Berarti lebih berarti final, berarti keputusannya ini. Cara Berarti kalau memaksimalkan. sama kan ini data kan mentah. Misalnya kita dapat informasi ini kan kita belum tahu, kita dapat informasi dari orang luar nih, kita kan belum tahu itu benar apa enggak kan, itu mentah berarti kan. Nah kalau informasi ini kan Data yang kita jelaskan tadi itu fakta. Berarti yang belum termasuk fakta bukan data dong. apa? Data itu adalah fakta. Kalau misalnya belum tahu itu fakta atau enggak, fakta itu kan yang sudah ada validitasnya gitu. Kalau yang fakta, Kalau misalnya kita belum tahu anta beranta, berarti itu bukan fakta dong. berarti data ini Fakta. fakta. Heeh. Big data analytic. Apa? Apa? Tadi kita lagi big data analytic itu apa coba tengok ya?
Langsung aja yang terakhir lagi. Data analitik. Lama jadi stiker kok. Jadi Tadi gue stiker mah. kacau mah. Lah gue stiker. Mololo mah. Apa tadi pertanyaannya? Nomor dua, Serius mololo ya. teknologi apa saja yang mendukung penerapan knowledge. Nanti Mau aku jawab? boleh Kalian jawab di nomor ini. Apa bang? No. dijelas ini dulu lah jelasin Mas dulu. Ma, Bang. Enggak maksudnya ya Mas diskusi Ma, dulu Bang. lah ini. Aku mau jawab ini. Nah, jawab yang dulu nanti baru kita ini lagi pertanyaannya. Jawab ya. Tembak, semua tembak. Sama bang. Biasa ya? Nah, jadi Apa? jadi bang. Bang nitip bang. Bilang mau bang. Oke, baik teman-teman, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Dina tentang teknologi apa saja yang mendukung penerapan knowledge dalam big data. Big data itu seperti yang sudah dijelaskan teman saya tadi adalah data-data yang belum diolah, ya kan? Nah, sebenarnya untuk sekarang teknologi-teknologi yang menerapkan analisis big data itu sudah lumayan banyak. Contohnya seperti tadi Shopee. Shopee itu menampung banyak sekali data dari histori pembelian, dari apa preferensi kita itu kan, dari histori pencarian juga, kemudian apa-apa aja yang sering kita cari, berapa lama kita mencari di toko itu, atau barang-barang seperti apa yang paling sering kita cari. Nah, itu semua big data yang belum diolah. Kemudian dari big data itu diolah menjadi itu tadi, mungkin kamu suka. Nah, fitur-fitur seperti mungkin kamu suka adalah contoh dari bagaimana big data itu diolah. Akan belum semua aplikasi di sini memakai seperti itu kan. Netflix itu movie-movie yang mungkin kamu suka. Nah, itu kan didapat dari pengumpulan data yang sangat banyak, bukan cuma satu atau dua. Itu banyak sekali dari riwayat-riwayat apa saja yang kita tonton, apa saja yang kita like, atau berapa lama kita menonton itu. Nah, itu contoh penerapan teknologi dari big data untuk menghasilkan knowledge. Nah, knowledge-nya itu ya tentang kita mau milih diskon yang paling mana yang bagus, barang-barangnya, atau film apa mungkin yang akan kita tonton selanjutnya, durasinya berapa lama, kan kita bisa menghasilkan sebuah keputusan yang lebih bijak. Itulah wisdom tadi. Apakah? Bagaimana saudari Dina? Apakah sudah puas dengan jawaban dari teman saya? Sudah puas. Tipu. Ini yang kedua nih. Puas. Contohnya aja. Cara menghasilkan diikat sehingga menghasilkan wisdom. Menurut kalian pun kami Iya. Nah, Kalau apa? Bisa beri contoh. abang tahu jawabannya kan? Pura-pura nggak tahu. Tahu jawabannya. Jadi bisa dapat perspektif baru kan. Pokoknya wisdom ini pengambilan keputusan biar tepat gitu. yang paling bijak. Tantangannya tadi apa lagi? Kita buka tantangan. Tantangan Tantangan yang paling terakhir itu. soal terakhir. Enggak, soal terakhir terima kasih sebelum yang terakhir. Ini kita step satu itu. Sebenarnya bisa sih. Itu satu. Entah aku lupa ini, Cak. Ini. Mana yang mana? Ini ya. Tidak semua data di orang jadi. Tapi kan ini tidak semua yang mentah itu jadi informasi kan. Jadi pertumbuhan harus bisa memperoleh data menjadi informasi. Kenal. Kualitas data. Jadi gini aja sih. Enggak lah. Kan kalau data itu informasi mentah yang didapatkan. Jadi Banyak sih ya. tidak semua data yang didapat itu bisa menjadi informasi dan pertumbuhan nanti ekonomi data Makan itu dengan wisdom. dan datanya termasuk informasi kan. Of course.
Kalau udah dikasih konteks. Kalau dengan konteks. Nah sini kita bahasnya tidak semuanya kan. Nah, bagaimana cara memaksimalkan biar semua bisa? Biar semua bisa. Ah. Kita analisis. Analisis saja. Kita mencari. Iya kita research ulang apa yang masalahnya itu. Jadi kita research nanti analisis ulang. Coba aja nanti kita tambahin. Informasi. Kalau knowledge ini apa? Ini tadi aku tanya. Knowledge itu untuk pengetahuan. Kayak dari informasi itu berarti gini gitu. Oke, saya akan menjawab pertanyaan kedua dari Al Hadi. Cara memaksimalkan data, informasi, knowledge sehingga menghasilkan wisdom menurut kita. Jadi setelah kita diskusikan, saya akan mengasih jawaban kepada teman saya bernama Haji. Jadi cara memaksimalkan data, informasi, dan knowledge itu kan data ini berupa informasi yang masih mentah. Jadi tidak semua informasi ini bisa jadi tidak semua data itu bisa menjadi informasi. Nah, di situ gunanya informasi. Jadi kita menyaring ulang atau meresearch data yang tidak bisa diolah menjadi informasi ini. Kenapa sih dia nggak bisa diolah? Jadi kita analisis ulang. Jadi dan untuk bisa menjadi informasi. Dan knowledge ini kan pengetahuan ya, bersifatnya pribadi, tergantung kita. Jadi itu sebenarnya bisa dikombinasiin dengan informasi yang telah kita dapat. Tentunya yang udah diolah dari data tadi ya, yang udah kita analisis, kita research. Jadi knowledge ini membantu kita untuk menentukan nanti di wisdom apakah kita jadi mengambil keputusan apa tidak. Dan yang memaksimalkan itu menurut saya tadi di bagian analisis. Kenapa sih data itu tidak bisa menjadi informasi semuanya? Oke, apakah Ada yang mau saya tambahkan sedikit. Mungkin cara memaksimalkannya, salah satu tantangan tadi salah satu tantangan big data itu adalah tidak semua data menjadi informasi. Nah, untuk memaksimalkannya adalah mengubah semua data menjadi informasi. Nah, itu cara paling efektif, paling maksimal untuk mendapatkan keputusan yang terbaik. Karena dari data semua disaring, dianalisis, sehingga bisa mencapai keputusan yang terbaik. Namun itu masih menjadi tantangan, karena tidak semua data bisa menjadi informasi. Nah, seperti itu. Tantangan lainnya mungkin karena kita masih kekurangan teknologi yang mumpuni. Karena big data analisis itu sangat kompleks. Kalau misalnya kenapa Shopee bisa langsung tahu preferensi kita apa? Bagaimana, kan kita tidak tahu itu bagaimana proses di belakangnya. Jadi itu masih menjadi tantangan terbesar, dari mulai SDM-nya, dari mulai sumber teknologinya, keuangannya juga mungkin menjadi salah satu faktor yang tidak bisa memaksimalkannya itu. Cara memaksimalkannya adalah mengubah semua data menjadi informasi. Bagaimana Bang? Apakah sudah puas dengan dua jawaban teman saya yang berbeda ini? Baik teman-teman, sekian dari presentasi kami. Apabila ada yang salah itu dari saya, apabila ada yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar ya. Jangan kamera. jawabannya belum ditulis? Apa ini? Udah aku rekam. Nih, nanti kukirim ya.